Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 2024D pada pertemuan 3 kali ini kami akan membahas sedikit terkait materi perumusan teori akuntansi pendekatan tradisional. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Syarul Saifur Rahman dengan 3 digit NIM terakhir 177, kemudian ada Bagas Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 186, Faisal Ar-Rasyid Asyari dengan 3 digit NIM terakhir 204, kemudian ada Akmal Wildanuzula dengan 3 digit NIM terakhir 219, lalu ada Risman Ilmanuddin Bintang Brilian dengan 3 digit NIM terakhir 244, kemudian ada saya sendiri, ada Dareka Prastia dengan 3 digit NIM terakhir 256. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu terkait gambaran hakikat akuntansi. Jadi, pemahaman tentang hakikat akuntansi harus disampaikan secara tepat agar tidak terjadi kekeliruan konseptual. Akuntansi tidak hanya dimandang sebagai proses pencatatan, tetapi sebagai suatu sistem informasi, mekanisme, pengukuran ekonomi, serta alat pertanggungjawaban yang berperan bagi berbagai pihak. Ketepatan dalam menjelaskan hakikat akuntansi berarti memberikan gambaran yang utuh, akurat, dan konsisten dengan teori serta standar yang berlaku. Baik, selanjutnya yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Penjelasan yang tepat harus menekankan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi terstruktur yang bertujuan mengidentifikasi, mencatat, memproses, dan menyajikan informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan. Penekanan ketetapan yaitu menunjukkan bahwa akuntansi memiliki komponen input, proses, dan output. Kemudian informasi yang dihasilkan harus relevan, andal, dan dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dan sistem informasi ini melibatkan prosedur, teknologi, serta kebijakan yang saling terkait. Selanjutnya yaitu akuntansi sebagai bahasa bisnis. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis, namun penjelasan yang tepat itu harus menjelaskan mengapa. Ketepatan menjelaskan itu meliputi yang pertama, akuntansi menerjemahkan aktivitas ekonomi ke dalam bentuk angka dan laporan. Laporan keuangan menjadi alat komunikasi antara manajemen dan pihak eksternal, seperti investor, kreditur, regulator, dan masyarakat. Bahasa ini memiliki aturan baku berupa standar akuntansi sehingga dapat dipahami secara universal. Baik, yang selanjutnya adalah penyusunan dan verifikasi teori. Baik, yang pertama adalah pengertian penyusunan teori. Penyusunan teori merupakan proses sistematis dalam membangun kerangka konseptual yang bertujuan menjelaskan suatu fenomena. Dalam konteks akuntansi, penyusunan teori dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep dasar, menetapkan asumsi, serta merumuskan hubungan logis antar konsep tersebut. Proses ini dapat dilakukan melalui pendekatan deduktif atau berdasarkan logika dan prinsip umum, maupun induktif berdasarkan pengamatan empiris. Kemudian ada unsur-unsur dalam penyusunan teori. Dalam proses penyusunan teori terdapat beberapa unsur penting, yaitu konsep, definisi operasional, dan asumsi dasar, serta proposisi. Konsep menjadi elemen dasar yang menggambarkan suatu fenomena. Kemudian sedangkan asumsi merupakan anggapan awal yang menjadi pijakan pemikiran. Selanjutnya adalah proposisi, kemudian menghubungkan konsep-konsep tersebut dalam bentuk pernyataan yang menjelaskan hubungan antar variabel. Yang selanjutnya adalah pengertian verifikasi teori. Verifikasi teori adalah proses pengujian untuk menilai apakah teori yang telah disusun sesuai dengan fakta atau realitas empiris. Dalam penerapan akuntansi, verifikasi dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data untuk melihat apakah hubungan yang dijelaskan dalam teori benar-benar terjadi dalam praktik. Verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa teori tidak hanya logis secara konseptual, tetapi juga relevan secara empiris. Jika hasil pengujian mendukung teori, maka teori tersebut semakin kuat. Sebaliknya, jika tidak didukung, maka teori perlu direvisi atau bahkan ditolak. Proses ini menunjukkan bahwa teori bersifat dinamis dan dapat berkembang. Yang selanjutnya adalah perbedaan penyusunan dan verifikasi teori. Penyusunan teori berkaitan dengan proses merancang dan membangun kerangka pemikiran, sedangkan verifikasi teori berkaitan dengan pengujian kebenaran teori tersebut. Penyusunan berada tahap konseptual atau context of discovery, sementara verifikasi teori berada pada tahap pembukaan atau context of justification. Hakikat teori akuntansi. Apa itu hakikat teori akuntansi? Hakikat teori akuntansi adalah sebagian kerangka penalaran logis yang merepresentasikan fenomena ekonomi secara sistematis, ilmiah, dan bermanfaat.
ketetapan penjelasan menurut pendekatan berbasis bukti, koherent dan relevan dengan konteks kontemporer. Teori akuntansi memperkaya wawasan akademis dan memperkuat praktek akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam perekonomian global. Hakikat teori akuntansi mencakup 3 elemen. Yang pertama, ontologis. Ontologis mempresentasikan realitas ekonomi sebagai konstruksi sosial yang dapat diukur dan dilaporkan melalui simbol moneter. Yang kedua, epistemologis. Proses pembentukan pengetahuan melalui metodologi ilmiah seperti deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Dan yang terakhir, aksiologi, mengandung nilai relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keberlanjutan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengembalian keputusan ekonomi. Teori akuntansi berfungsi sebagai penalaran logis dan memberikan penjelasan relasional terhadap praktek akuntansi yang ada maupun yang akan dikembangkan. Selanjutnya, pendekatan dalam teori akuntansi. Yang pertama ada normatif. Normatif ialah preskriptif, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian positif, deskriptif, dan prediktif, menjelaskan apa yang ada melalui observasi empiris. Dan yang terakhir kritis, interpretatif, mengungkap peran akuntansi dalam struktur kekuasaan sosial. Oke, selanjutnya yaitu metodologi dalam penelitian teori akuntansi. Metodologi penelitian teori akuntansi adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan, menjelaskan, dan menguji teori akuntansi. Metodologi ini mencakup cara berpikir, yaitu paradigma, pendekatan penelitian, serta metode analisis yang digunakan untuk memahami fenomena akuntansi. Pemilihan metodologi menentukan bagaimana teori dibangun dan dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya itu pendekatan dalam penelitian teori akuntansi. Terdapat 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif berfokus pada bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan. Nah, penelitian ini bersifat perspektif dan banyak berkembang sebelum tahun 1970-an. Biasanya pendekatan ini menggunakan penalaran logis dan argumentatif tanpa pengujian empiris yang kuat. Kemudian yang kedua ada pendekatan positif. Pendekatan positif ini bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang terjadi dalam dunia nyata. Nah, penelitian ini menggunakan metode empiris dan pengujian hipotesis berbasis data. Pendekatan ini dipopulerkan oleh Ross Watts dan Gerard Zimmerman. Selanjutnya yaitu paradigma atau cara berpikir penelitian dalam teori akuntansi. Penelitian teori akuntansi berkembang dalam beberapa paradigma utama. Di antaranya yang pertama yaitu positivist paradigma, yaitu berbasis pengujian hipotesis dan data kuantitatif. Kemudian yang kedua, interpretif paradigma, yaitu memahami praktik akuntansi dari perspektif sosial dan organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu critical paradigma, yaitu menganalisis akuntansi dalam konteks kekuasaan, politik, dan kepentingan sosial. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang umum digunakan dalam penelitian teori akuntansi. Yang pertama itu metode kuantitatif. Metode ini menggunakan angka dan data statistik sebagai dasar analisis. Contohnya seperti menggunakan regresi, uji statistik, atau menganalisis data dari laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari metode ini yaitu untuk menguji hubungan antar variabel secara objektif dan terukur. Kemudian yang kedua yaitu metode kualitatif. Metode ini fokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Teknik yang digunakan biasanya berupa studi kasus, wawancara, atau observasi secara langsung.
Dalam akuntansi, misalnya peneliti bisa meneliti bagaimana manajer mengambil keputusan anggaran di dalam perusahaan. Jadi metode ini tidak fokus pada angka, tetapi pada proses, makna, dan konteks yang terjadi di lapangan. Dan yang terakhir, yaitu mixed method, yaitu kombinasi antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Peneliti bisa menggunakan data statistik untuk melihat pola umum, lalu memperkuatnya dengan wawancara atau studi kasus agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, apa sih itu pendekatan penelitian pada teori akuntansi? Nah, itu adalah cara atau sudut pandang yang digunakan untuk mengembangkan dan menganalisis teori akuntansi. Jadi, setiap pendekatan memiliki asumsi, tujuan, dan metode yang berbeda. Namun, pemahaman pendekatan membantu untuk menjelaskan bagaimana teori akuntansi ini dibentuk dan diuji. Nah, untuk 4 pendekatan pada penelitian teori akuntansi itu pertama ada 4, yang pernah ada pendekatan normatif, pendekatan positif, pendekatan interpretif, dan pendekatan kritis. Untuk penjelasan lebih lanjutnya di next slide selanjutnya. Nah, untuk yang pertama itu ada pendekatan normatif. Itu adalah pendekatan yang berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan dalam praktek akuntansi. Pendekatan ini bersifat preskriptif, artinya itu memberikan rekomendasi atau pedoman mengenai metode akuntansi yang dianggap paling tepat. Pada awal perkembangan teori akuntansi ini itu sekitar pada tahun 950 sampai 1960-an. Pendekatan normatif sangat dominan karena para akademisi berusaha merumuskan konsep ideal dalam pelaporan keuangan. Nah, ini berfokus pada apa yang seharusnya dalam praktik akuntansi, bersifat perspektif, memberikan rekomendasi. Nah, ini banyak digunakan pada tahap awal perkembangan teori akuntansi, menekankan pada logika konsep dan pertimbangan nilai. Nah, untuk yang kedua itu terdapat pendekatan positif. Nah, ini di mana sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan normatif. Nah, pendekatan ini berfokus pada apa yang benar-benar terjadi dalam praktik akuntansi serta berusaha menjelaskan dan memprediksi perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Nah, pendekatan ini itu menggunakan metode empiris dan analisis data untuk menguji hipotesis. Nah, kelebihan pendekatan ini adalah kemampuannya itu memberikan penjelasan berbasis data dan bukti empiris. Namun, pendekatan ini tidak memberikan rekomendasi normatif tentang metode mana yang seharusnya digunakan. Ini berfokus pada apa yang terjadi dalam praktik akuntansi dan bertujuan menjelaskan dan memprediksi perilaku akuntansi. Nah, untuk yang ketiga itu terdapat pendekatan interpretif. Ini memandang akuntansi sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya dan interaksi manusia. Tujuannya itu memahami makna di balik praktik akuntansi, bukan sekedar mengukur atau memprediksi perilaku. Nah, ini metode yang digunakan biasanya itu bersifat kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi kasus. Ini menekankan pemahaman makna dan konteks sosial dalam praktik akuntansi. Nah, ini menggunakan metode pendekatan interpretatif menekankan bahwa realitas akuntansi tidak selalu bersifat objektif, melainkan dapat dipahami secara berbeda oleh setiap pihak. Nah, untuk yang pendekatan terakhir ini adalah pendekatan kritis, di mana pendekatan ini itu melihat akuntansi tidak hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Nah, ini mengkaji bagaimana praktik akuntansi dapat mendukung atau justru memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, pendekatan kritis ini sering dikaitkan dengan teori sosial dan pemikiran kritis yang menyoroti hubungan antara akuntansi politik dan kepentingan kelompok tertentu. Tujuannya bukan hanya untuk memahami praktik akuntansi, tetapi juga mendorong perubahan sosial agar praktik tersebut lebih adil dan transparan.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan spektrum untuk penelitian teori akuntansi. Oke, yang pertama, apa sih pendekatan spektrum itu? Nah, jadi pendekatan spektrum dalam penelitian teori akuntansi ini merujuk pada pandangan bahwa tidak ada satu teori akuntansi tunggal yang lengkap, melainkan kumpulan dari berbagai teori yang berkembang berdasarkan konteks, waktu, dan juga tujuan penggunaannya. Nah, dalam literatur terutama menurut Belkawi, pendekatan ini melihat teori akuntansi sebagai serangkaian pendekatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, mulai dari yang praktis hingga yang teoretis, yang dirumuskan untuk mengatasi berbagai kebutuhan dari pemakai laporan keuangan. Nah, untuk pendekatan spektrum menurut Belkawi pada tahun 1986 terdapat 3 poin penting. Nah, yang pertama ada pendekatan informal, yang kedua pendekatan teoritis, dan yang ketiga adalah evolusi dan dinamika pendekatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas pendekatan informal terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ada pendekatan informal atau informal appraisals. Nah, yang dimana pendekatan ini kurang menekankan pada dedukasi logis dan lebih fokus pada praktik di lapangan. Nah, pendekatan ini dibagi menjadi 2 subpendekatan lagi. Yang pertama ada pendekatan pragmatis atau pragmatik non-theoretical. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan yang merumuskan teori akuntansi berdasarkan apa yang berguna dalam praktik. Untuk fokusnya adalah pada kegunaan bagi pengguna laporan keuangan seperti kreditor dan juga investor. Untuk yang kedua ada pendekatan otoriter atau authoritarian approach, yang dimana pendekatan ini di mana teori akuntansi dirumuskan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia, FASB, dan juga IASB, yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan standar akuntansi untuk mengatur praktik. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu ada pendekatan teoritis atau theoretical appraisals, yang dimana dibagi menjadi beberapa subpendekatan lagi ya. Nah, pendekatan teoritis ini berfokus pada penalaran logis untuk membangun teori. Yang pertama ada pendekatan sintaktik, di mana fokus pada logika, struktur akuntansi, dan juga pemrosesan data, dan juga ada pengukuran. Yang kedua pendekatan semantik. Nah, fokus dari pendekatan ini itu pada kesesuaian antara simbol akuntansi dengan realitas ekonomi yang diwakilinya. Untuk yang ketiga ada pendekatan normatif. Nah, pendekatan ini yang mendefinisikan apa yang seharusnya atau what should be dalam akuntansi seringkali berfokus pada lab sejati atau true income. Untuk yang keempat ada pendekatan positif deskriptif, yang dimana berfokus pada apa adanya, what is, berdasarkan pengalaman dunia nyata dan pengujian empiris. Dan untuk sub yang terakhir yaitu ada pendekatan naturalistik atau pendekatan perilaku. Pendekatan yang melihat akuntansi sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya dan juga perilaku manusia. Nah, untuk pendekatan yang terakhir ini kan terkait perilaku dan juga budaya, maka untuk strukturnya itu dinamis, artinya berubah-ubah seperti itu. Dan untuk yang ketiga ini ada evolusi dan dinamika pendekatan. Nah, penelitian teori akuntansi ini kan mengalami pergeseran dari pendekatan normatif ke arah ke pendekatan positif yang lebih empiris seperti itu. Maka pendekatan spektrum mengakui adanya keunikan dalam setiap pendekatan, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan pada teori akuntansi. Nah, mengapa sih pendekatan spektrum ini penting? Nah, di sini yang pertama ada fleksibilitas, yaitu mengakui bahwa akuntansi harus mampu mengikuti perkembangan ekonomi, sosial, dan juga teknologi yang cepat. Artinya sangat dinamis, maka harus dibutuhkannya fleksibilitas. Yang kedua ada multi perspektif, yang dimana memberikan ruang bagi peneliti untuk melihat masalah akuntansi dari sudut pandang yang berbeda.
Misalnya dari teori agensi, akuntansi perilaku, atau teori pasar modal. Dan untuk yang ketiga yaitu kontekstual, yaitu menyadari bahwa standar akuntansi ini seringkali harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna tertentu di lingkungan yang berbeda, termasuk regulasi, bisnis, dan juga sosial. Nah, di dalam prakteknya, peneliti sering menggunakan pendekatan spektrum ini untuk menggabungkan berbagai metodologi, yaitu seperti studi pustaka, analisis konten, dan juga investasi empiris, guna merumuskan atau mengevaluasi teori akuntansi. Baik, sekian materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.